02 Tanjung Serupa. Sebelum menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Galih Pratiwi selaku moderator serta pemateri yang kedua, dan di samping kanan saya ada Ana Fatimah sebagai pemateri pertama. Di samping kiri saya ada Saya Armadina Citra sebagai pemateri ketiga. Saya Tria Ayu sebagai editor. saya Fitri Ralindari Sardi sebagai moderator. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama. Kepada saudari Ana, saya persilakan. Materi yang pertama adalah sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran IPAS di UPT SD Negeri 2 Tanjung Serupa. Sumber belajar yang digunakan dalam mata pelajaran IPAS atau IPS pada kurikulum Merdeka adalah berbagai macam bahan ajar yang dapat membantu siswa memahami dan mengenal lebih dekat tentang pengetahuan alam dan sosial. Sumber belajar yang digunakan pada sekolah UPT SD Negeri 2 Tanjung Serupa yaitu menggunakan referensi buku-buku serta internet. Untuk pembelajaran di kelas 4 itu banyak sekali referensi dan buku-buku yang kita ambil dalam pelajaran, apalagi sekarang kita di sekolah sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi media itu bukan hanya berasal dari buku, tetapi karena sekarang itu zamannya sudah zaman yang canggih, jadi kita bisa menggunakan yang namanya internet. Internet itu adalah sumber yang paling ampuh selain buku, tetapi bukan juga buku itu tidak berguna. Sumber pertama yaitu buku, dan sumber yang kedua itu adalah internet. Sumber ketiga lingkungan sekitar kita, karena di sekolah tersebut mengajarnya di desa, jadi sumber belajar bisa di lingkungan. Bisa juga mengajak anak-anak keluar untuk mengapresiasikan secara langsung. Kemudian pendidikan IPS berbasis kearifan lokal dapat membantu siswa memahami dan mengenal lebih dekat tentang kearifan lokal yang ada di daerah. Kearifan lokal itu dapat digunakan sebagai sumber belajar yang kontekstual dan relevan dalam pembelajaran IPAS. Kemudian materi yang kedua adalah metode dan model dalam pembelajaran IPS di UPT SD Negeri 2 Tanjung Serupa. Metode pembelajaran IPS itu adalah suatu cara yang digunakan oleh guru agar siswa dapat belajar dengan efektif dan efisien. Metode ini berfokus pada cara-cara yang digunakan guru untuk mengajar dan membantu siswa memahami materi IPS. Kemudian metode pembelajaran IPS ini dapat berupa ceramah, diskusi, penelitian, dan lain-lain. Guru juga harus memiliki metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Kemudian untuk model pembelajaran IPS itu adalah suatu bentuk atau struktur yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian model ini dapat berupa model ceramah, model diskusi, model penelitian, dan lain-lain. Model pembelajaran IPS itu berfungsi sebagai acuan bagi guru dalam mengajar dan membantu siswa memahami materi IPS. Dan model ini juga dapat membantu guru dalam mengorganisir dan mengelola proses pembelajaran. Kemudian, metode maupun model pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran IPAS atau IPS di UPT SD Negeri 2 Tanjung Serupa ini menggunakan PBL atau Problem Basic Learning. Metode Problem Basic Learning atau PBL itu adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Kemudian, PBL berfokus pada penggunaan masalah-masalah yang relevan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan ajar dalam PBL. Siswa tidak hanya belajar tentang teori dan konsep, tetapi juga belajar untuk memecahkan masalah yang terjadi di sekitarnya. Pembelajaran PBL itu di mana siswa dituntut untuk belajar secara aktif, secara mandiri, tapi dalam pengawasan guru. Jadi, PBL ini sangat baik dalam pembelajaran. Sebenarnya, model pembelajaran itu banyak, tetapi menurut guru siswa kelas 4 UPT SD Negeri 2 Tanjung Serupa oleh Ibu Susilowati SPD yang paling efektif adalah PBL karena siswa-siswa benar-benar mandiri, kreatif, aktif, dan dapat berpikir kritis. Jadi tidak hanya mendengarkan guru bercerita, setelah ibunya menggunakan metode itu tidak ada siswa yang tidak memahami, semuanya diajak untuk berpikir kritis dan aktif, jadi untuk sementara ini belum pernah gagal. Kemudian materi yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, materi yang kedua saya akan membahas tentang media yang digunakan dalam pembelajaran di UPT SD Negeri 02 Tanjung Serupa. Media pembelajaran adalah alat teknologi untuk membantu siswa menguasai dan memahami materi. Media pembelajaran itu bisa berupa video, audio, alat peraga, proyektor, dan masih banyak lagi.
Seperti yang digunakan oleh Ibu Susilowati SPD, ia menggunakan alat peraga seperti karton, dia menggambar atau dibuat sebagai alat peraga untuk sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya itu kendala dalam memahami pembelajaran IPAS. Kendala dalam pelajaran IPAS bisa disebabkan oleh siswa yang memiliki kecenderungan belajar yang konkret, terintegrasi, dan hierarkis, serta guru harus memperhatikan hubungan antara bahan ajar, media pembelajaran, serta yang lainnya untuk meningkatkan motivasi siswa belajar. Jadi, di UPT SD Negeri 02 Tanjung Serupa yang diampu oleh Ibu Susilowati MPD, bahwasanya kendala dalam pembelajaran itu pasti ada dan bisa diatasi, yaitu ada bisa menggunakan metode ataupun mode pembelajaran yang sudah dijelaskan di materi yang pertama, yaitu menggunakan metode PBL atau Problem Basic Learning. Jadi dengan metode pembelajaran itu siswa tidak merasa kesulitan dalam menerima pembelajaran tersebut. Jadi sebagai guru juga harus bisa mengikuti kemauan dari siswa tersebut. Selanjutnya kepada materi yang ketiga, saya persilakan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu strategi yang digunakan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran IPAS. Jadi, yang digunakan di sekolah ini yaitu strategi berkelompok, di mana suatu strategi pembelajaran yang membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran IPAS. Dalam strategi berkelompok ini, siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok yang dimana dalam satu kelompok itu berisi 3-5 siswa. Nah, di sekolah itu seorang guru yang membagi kelompoknya, bukan murid. Kenapa? Karena kalau misalnya murid itu dapat membagi kelompok, dia bisa memilih pintar dengan pintar dan sedang dengan sedang. Jadi di sekolah ini tuh menerapkan seorang guru biar di dalam satu kelompok itu ada yang sudah mengerti materi pembelajaran IPS dan juga belum mengerti dari pembelajaran IPS. Karena biar mereka bisa berkolaborasi dengan kolaborasi itu siswa yang sebelumnya belum mengerti tentang pembelajaran IPS itu dia dapat mengerti dengan pembelajaran IPS. Dan masing-masing kelompok itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Seperti yang pertama yaitu tugas kelompok. Tugas kelompok adalah suatu tugas yang diberikan kepada kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Tugas kelompok ini juga terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu membuat laporan, yang kedua membuat presentasi, yang ketiga membuat poster, dan yang terakhir yaitu membuat video yang berkaitan tentang topik yang diberikan oleh guru tersebut. Kedua yaitu kerja kelompok. Kerja kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Kerja kelompok ini juga terdapat 4 poin yang sama dengan tugas kelompok sebelumnya, yaitu membuat suatu laporan yang berisi informasi tentang suatu topik yang guru itu berikan. Dan yang kedua yaitu membuat presentasi suatu informasi yang diberikan oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu membuat poster, dan yang keempat yaitu tentang membuat video. Dan poin yang ketiga yaitu pembahasan kelompok. Pembahasan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok untuk membahas suatu topik yang diberikan oleh guru tersebut. Pembahasan kelompok ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu membahas suatu topik, yang kedua membahas suatu masalah, yang ketiga yaitu membahas suatu tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Materi yang terakhir yaitu tentang kesulitan serta bentuk evaluasi yang diberikan untuk peserta didik setelah menyelesaikan suatu materi. Jadi siswa di UPT SDN 2 Tanjung Serupa ini belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami pembelajaran IPS, terutama dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Siswa juga tidak
memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan analisis dalam memahami pembelajaran IPS. Jadi ketika guru di sekolah tersebut sudah mengajak siswa untuk keluar atau observasi, itu masih ada beberapa siswa yang belum mengerti tentang materi IPS atau IPAS. Jadi dengan itu guru tersebut itu menghadapi hal seperti itu dengan cara remedial ulang, yang dimana guru itu memberikan pembelajaran ulang kelompok terbatas kepada siswa yang mengalami kesulitan, sehingga siswa tersebut dapat mengerti pembelajaran IPS dengan lebih baik. Ketika guru sudah melakukan remedial ulang, tetapi masih ada beberapa siswa yang belum memahami pembelajaran IPS itu, tujuan guru yaitu tentang pendekatan individual, yang dimana biar siswa itu lebih bisa berpikir kritis dan analisis dalam mempelajari pembelajaran IPS. Evaluasi yang diberikan dari Ibu Siswawati SPD kepada siswa murid kelas 4 UPT-SDN 2 Tanjung Serupa itu yang pertama yaitu memberikan pertanyaan, yaitu pertanyaan spontan yang dilakukan setelah menjelaskan materi. Jadi di situ Ibu Siswawati bisa menilai di mana kelemahan atau kelebihan murid tersebut sudah memahami pembelajaran tersebut. Selanjutnya, Ibu Susilawati yaitu merefleksikan pembelajaran dari awal sampai akhir, yaitu dengan menanyakan kepada anak murid atau siswa tersebut kayak apa yang belum bisa, apa yang kalian belum pahami, seperti itu. Jadi jika sudah menanyakan seperti itu, kayak Ibu Susi ini juga bisa mengetahui kayak kelemahan atau kelebihan dari murid tersebut. Dan apabila hari ini, misalnya hari ini murid tersebut belum paham tentang pembelajaran IPS, itu akan diulang kembali ke hari berikutnya atau minggu berikutnya tentang pembelajaran tersebut dan materi yang sama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah penyampaian hasil wawancara kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.